Apakah benar berita yang beredar bahwa Pak Soekarno itu masih hidup, Mbah? Dan Mbah Mijan pun menjawab dengan kata masih. Sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Sahabat, alhamdulillah kita sudah sampai dan bertemu dengan Abah Randu langsung. Sore ini akan membahas tentang Bapak Soekarno ya, Presiden nomor 1. Dari kemarin banyak yang viral di media sosial perihal Bapak Soekarno yang katanya masih hidup dan sering muncul. Dan kemarin tim Pandawa mencari informasi siapa nih gitu kan yang harus menjadi narasumber. Ternyata di tempat ini, di salah satu tempat ada, yaitu Abah Randu yang konon katanya sering ditemui oleh Bapak Soekarno, yang sering menjungkuk Abah ini gitu kan. Dengan tampilan Abah yang luar biasa, pakai kacamata, tongkat, apalagi Bah, peci. Keren. Kita langsung saja ke Abah nih Bah. Mangga Bah. Ya. Salam dulu ya. Oh, mangga Bah. Kami ucapkan selamat datang kepada grup Pandawa Explorer yang mana telah tiba di tempat kami, yakni DPRD Situ Cigangsa. Gitu. Apa DPRD Bah? DPRD itu adalah di bawah pohon randu 2. Ya, bukan DPRD tempat musyawarah dewan gitu. Ini mah tempat musyawarah apa namanya? Bocah Angon. Ya, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana beliau telah mencucurkan rahmat, kurnia dan inayah kepada kita sekalian sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka atau bertatap wajah dalam rangka silaturahmi. Sahabat yang kami cintai, kita sudah bersama Abah Randu. Ya, kita kembali lagi ke tempat ini di DPRD tercinta ini ya Bah ya. Kenapa? Karena memang kemarin malam kemarin gitu kan kita sempat podcast dengan Abah. Cuma memang ada gangguan teknis di perihal suara kurang maksimal. Jadi percuma walaupun bagus suara nggak terdengar. Nah, kita sekarang kesini lagi. Nanti saya lempar langsung ke Ambu nih pertanyaan. Enggak Am. Wah, curang. Ya mungkin itu salah satu kendala juga ya kalau misalnya kita lagi konten gitu. Kemarin sih kita nggak pakai double ini ya, jadi terkendala. Oke, Abah nih, aduh hampurannya Bah, jadi mengulang kembali. Ya, tapi bukan kisah cinta ya yang kita ulang. Kisah naon Bah? Kisah cinta bro. Kisah kasih di sekolah. Oh, kasih di sekolah bro. Kasih dia. Nah Bah, kemarin kan kita berbicara mengenai Bapak Soekarno ya, yang katanya sering berkunjung ke rumah Abah.
Itu apa sih yang membuat Abah yakin bahwa itu adalah beliau gitu, Bapak Soekarno gitu, Bah? Dimulai. Mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dari grup Pandawa Explorer ceritana di DPRD Situ Cigangsa. Jadi DPRD itu bukan kantor para anggota dewan, tapi ini mah kan di bawah pohon randu dua. Untuk itu selamat datang, dan alhamdulillah dari jauh datang ke sini keadaan selamat. Jadi pertanyaan yang pertama, kenapa Pak Soekarno menemui Abah ke sini? Pada tahun 2019 dia datang ke sini. Istilahnya napak tilas. Napak tilas karena dia pernah upacara kenegaraan di kebun Jatinegara. Jatinegara itu adalah tempatnya yang ini, seberang ini. Dia bawa rombongan berapa? 6 orang. Cuman yang tahu hanya 3. Namanya itu yang lain lupa. 1 ya Papi ya. Papi itu adalah Pak Soekarno. Kedua Non Serli, itu putri yang saksi mati dia. Ketiganya Vincent. Nah, jadi kesini itu napak tilas. Datang ke sini waktu tahun 42. Nah, untuk Abah jadi percaya bahwa itu Pak Soekarno karena Abah diajak keliling. Nah, dari Situ Cigangsa atau dari DPRD ini berangkat sampai ke Jalan Sagak Subang. Nah, di setengah perjalanan Abah itu minta nyobain pakai songko atau kopiah gitu, untuk meyakinkan bahwa itu orang tua atau presiden proklamator yang membangkar-bangkirkan Belanda pada waktu itu. Nah, di pasawahan Abah pinjem, tolong dikasih sekali aja, pengen merasakan bahwa kopiah itu mengandung sejarah kopiah hitam itu. Ya ceritanya dikasih. Oh Nanda begitu nggak yakin sama Papi, ya udah ini pakai. Kalau nggak yakin, dipakailah sama Abah. Setelah dipakai, dari mulai pasawahan hanya kuat sampai Rancadara. Ternyata kopiah itu beratnya bukan main. Ya itulah jadi keyakinan Abah di situ, nah, bahwa itu betul-betul Pak Soekarno. Nah, terus selanjutnya apa? Ya, dari 2019, Ya. Sekarang kan 2020 ya, Bah ya. Ya. Berarti jelang 1 tahun. Oke, itu udah berapa kali Bapak datang ke sini? Oh itu hampir, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, sampai hampir akhir tahun. Sampai hampir akhir tahun. Sering lah, itu bukan dihitung 1-2 kali datang, bukan. Jadi lebih sering gitu. Sering kesininya. Oke. Kalau kesini biasanya durasinya berapa lama sih Bapak kesini? Apakah cuman hanya duduk atau melihat-lihat atau hanya bersilaturahmi sama Abah aja gitu? Sini ya kadang nginep sampai 2 malam atau 3 malam di sini. Oh bisa sampai nginep juga, ya, Bah? nginep gitu. Oke. Bersama Abah tidur geletakan di bangku itu. Oh gitu. Kan Abah tadi bilang bisa sampai nginep, bisa sampai menikmati makanan juga gitu ya, Iya. Bah ya. Nah itu apakah ada warga setempat yang mungkin bertanya, Bah itu siapa? Atau mungkin keluarga Abah juga, Bah itu teh saha gitu? Kalau keluarga Abah semua tahu, Ah, tapi yang lain ya cuman beberapa orang yang tahu. Kenapa? Kalau nanya
Bah itu siapa? Saudaraku dari Blitar. Cuman itu aja. Oke. Saudaraku itu dari Blitar. Tapi warga nggak mulai curiga, Pak? Apa memang ada perubahan fisik yang terjadi Bapak Soekarno yang sekarang dengan gambar Soekarno di foto atau zaman dulu begitu? Iya. Beda-beda tipis lah gitu. Jadi enggak banyak begitu orang yang tahu. tidak mengenali. Ya tidak mengenal karena dia kan boleh dikata kata orang Sunda mah nyumput buni di nucaang, negrak bari teka temong kata orang Sunda. Gitu. Ya. Nah kalau ciri fisik dari Bapak Soekarno sendiri, Abah tahu nggak sih seperti apa gitu kira-kira, atau memang hanya Pak Soekarno itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang seperti Abah, atau memang juga bisa dilihat dari orang-orang seperti kita juga, Bah? Sama bisa kelihatan, sama orang lain juga sama bisa kelihatan. Kalau mengenai ciri-ciri mah yaitu hanya satu, ciri-ciri Pak Soekarno kesini di mobil Xenia yang udah tua itu, nah ada daun lontar sama daun kembang cangkok Wijaya Kusuma itu. Jadi itu menentukan ciri fisik Ya, bahwa itu ya. Bapak gitu ya. Terus bah istilahnya kan berarti Pak Soekarno itu filmnya bahnya, Film. saurna teh. Berarti maksudnya teh maut apa masih hidup? Kalau film sama maut lain kan, sama maut atau mati meninggal. Kalau film nggak meninggal, dia cuma menciptakan satu benda. Misalnya, maaf ya, ini benda ini, nah, digeletakin begini, langsung dia kasih kain, ditutupin kain sama dia, nah, yaitu bisa mewujudkan berupa bahwa itu Pak Soekarno meninggal. Padahal dia jalan kemana? Ini yang ada cuma tongkat, misalnya gitu. Itu kalau orang tilem, kalau orang-orang sakti kan bukan mati, itu tilem. Ada kata orang-orang zaman dahulu mah, ya boleh dikata punya kedok 3, 4 sampai 7 kedok katanya. Tapi Abah kan nggak memiliki ilmu hal serupa itu. Cuman desas-desus dari orang tua seperti itu. Berarti nggak jelaskan deh ke Abah maksud tujuan Bapak Soekarno film gitu kan? Tujuan tertentu. Iya, tujuan tertentu mah cuman pengen tahu aja bagaimana dia merasakan jadi nomor 1 di Indonesia. Nah, kan Pak Karno ini tapi bukan ranah Abah itu yang disebutnya takut Abah juga ya. Takut oh ini gitu takut. Jadi dia pengen tahu sejauh mana gitu mereka yang ingin jadi nomor 1 di Indonesia itu. Nah untuk itu semua para pahlawan revolusi ya waktu dulu semua udah ngumpul sama dia. Tapi bah Pak Soekarno itu kan menemui Abah itu apakah ada jam-jam tertentu atau waktu tertentu atau bulan tertentu apa hari tertentu gitu Pak? Enggak nentuin hari. Jadi datang aja langsung bagi. Datang aja ke sini. Sareng sasi bah? Yaitu datangnya tes ya satu Papih ya, kedua Non Cherly putrinya, ketiga ya si Vincent, terus yang 3 lagi siapa ya? Lupa namanya itu. Lupa nih. Gitu ya gitu. Menurut Abah, apakah tahun ini bakal datang lagi ke sini? Dia insya Allah selama entah 6 bulan, entah 7 bulan pasti kesini lagi gitu. Gitu pasti kesini. Berarti nggak ada ini ya Bang, nggak ada kayak semacam petunjuk bahwa kalau misalkan beliau mau datang nih besok apa berupa mimpi atau apa gitu, nggak ada seperti itu. Cuman ada waktu terakhir dia bilang, Nanda ini Papi sekarang udah di Cempaka, cuma gitu doang, jangan kemana-mana Nanda, siap sekali-kalinya itu ngasih tahu
Tapi Abah sampai saat ini masih berkomunikasi nggak Bang? Atau lewat telepon atau gimana gitu atau secara batin? Kalau di gitu? telepon biasa komunikasi ada. Kalau abang ngebel gitu misalnya, ya ada. Gitu. Belum saatnya, nanti juga. Siapa abah, siapa papi. Cuman itu. Berarti kalau berbicara mengenai Bapak Soekarno sering datang ke sini bersilaturahmi sama Abah, terus kemudian ada beberapa orang juga yang memang pernah mengaku bisa bertemu atau berkomunikasi langsung gitu kan. Saya pikir Abah ini adalah salah satu orang terpilih juga ya. Ya, benar nggak? Ya kalau Iya. abah mah nggak merasa terpilih, cuman merasa bangganya begini. Abah bocah Angon ini, bocah Angon ngembala kambing setiap hari atau domba itu, kok orang tua bisa datang ke sini, gitu. Jadi ada sebuah kebanggaan gitu Ya ya, Bang, ya? kebanggaan. Kalau disuruh memilih, Abah lebih memilih menjadi orang biasa seperti kita atau memilih seperti Abah sekarang ini bisa komunikasi langsung sama Bapak Soekarno? Ya, pilihan abah mah cuma satu itu aja. Mendingan kayak yang udah-udah aja. Karena kalau abah terlalu dekat atau boleh dikata-kata anak-anak sekarang mah, oh egois lah ya, mentang-mentang kenal sama orang nomor satu yang pertama. Abah enggak, jadi nggak mau jadi nomor satu lagi, nomor apa yang disayangi sama dia gitu. Selama ini Abah bisa berkomunikasi hampir setahun mungkin Ya. hampir setahun. Nah, ada keinginan apa sih Bah untuk dari diri Abah sendiri secara naluri gitu kan, ketika wah saya udah bisa bertemu orang sang proklamator gitu kan. Terus beliau adalah sosok yang sangat penting banget bagi bangsa ini gitu kan. Apakah ada keinginan dari Abah gitu? Keinginan yang menggebu-gebu di abah hanya satu itu ya. Jadi keinginan abah Indonesia ingin jadi negara maju, dan para pemimpin dari A sampai Z ingin dia soleh hati, ingin bersoleh hati gitu. Semua pejabat-pejabat atau menteri-menteri kabinet yang ada di Indonesia ini, sampai DPR, gubernur, camat dan seterusnya, kalau sudah boleh dikata sehati, pasti Indonesia sampai ke tujuan Indonesia maju. Berarti sekarang belum sarolehnya Bah Ya, ya? belum. Dan belum sehati Ya, menurutnya Bah? belum sehati. Mana kalau sehati? Dia nggak gontok-gontokan. Seperti sekarang begini, Indonesia bakal kacau. Kalau dia mah bisa pergi karena ada uang, tapi iya rakyat yang jadi celaka sengsara. Kalau makanan kesukaannya Papi, kalau kesini apa gitu? Papi kalau kesini kesukaannya cuman apa namanya, lalapnya rebus daun singkong, kemudian ikannya ikan emas dipepes. Itu ada sebutan papi. Itu adalah sebutan khusus antara Abah dengan Bapak Soekarno atau memang ada penjelasan khusus dari Bapak Soekarno Ya, harus memanggil papi? Itu penjelasan dari papi. Nanda, panggillah papi. Panggillah papi. Kayak nama kesayangan atau emang Iya. udah dianggap sebagai keluarga sendiri gitu ya? Mungkin kira-kira begitulah. Jadi Luar biasa sekali ya. Tapi kalau menurut keyakinan Abah ya Pak kan, beliau kan Abah mengetahuinya itu Soekarno. Iya. Cuman apakah itu teh menurut Abah Soekarno asli atau emang orang yang mempunyai ilmu sakti atau emang yang hanya sebatas mirip gitu Pak, menurut keyakinan Abah gitu Pak? Kalau menurut keyakinan kan tadi udah dibicarakan. Bicarakan itu di masalah ini. Iya. Jadi Abah yakin 100% bahwa dia itu Pak Soekarno. Karena yang Abah pakai kopiahnya berat sekali. Dan kopiah itu cuma ada satu itu Pak? Iya. Abah tanya kan, ini Pi, antara umur kopiah papi sama papi tua mana? Jawab papi kan tua
kopea daripada umur papi gitu. Berarti kapan ya kopea itu? Luar biasa. Wah, banget berarti. Selain kesini, biasanya berkunjung kemana lagi? Waktu itu kunjung ke Rancadara ya, berkunjung ke Rancadara ke Pak Idris. Setelah di Pak Idris, karena Pak Idris tidak tahu siapa dia, cuman ngeliatin Pak Idris jam Rolex sama papi, tapi papi cuman mesem aja gitu. Nah setelah di situ berangkatlah kemana, ke Sukatani, nemuin seseorang gitu. Ya udah ketemu, ya udah bla bla bla, ngobrol di situ, ya pulang lagi ke sini. Disuruh nginep di sana juga nggak mau nginep di mana, di DPRD aja. Itu ceritanya mah. Ya. Gimana? Cukup? Cukup menarik, sangat menarik. Bahkan kalau kita berbicara mengenai logika, Bapak Soekarno itu kan meninggal pada tahun 1970 ya. Berarti kalau dari dihitung sekarang tahun 2020, 50 tahun sudah kematian Bapak. Dan kalaupun dinyatakan masih hidup, usianya sekarang mungkin sudah 113 tahun. Logikanya seperti itu. Kalaupun ada masih hidup tuh udah tua banget, karena sih udah memang ada gitu ya. Memang ada manusia yang bisa hidup lebih dari 100 tahun. Cuma mungkin kondisinya sudah tua, udah renta gitu. Dan mungkin saya sih mengambil kesimpulan dari cerita yang Abah ini, kesaksian Abah ini, bahwa ada hal-hal yang memang harus kita ambil hikmahnya, Bah. Bukan tentang kita mengartikan atau meyakini bahwa Soekarno masih hidup atau apapun itu. Jadi kita lebih ke mengambil hikmahnya, kita harus menjadi lebih baik. Ada pesan-pesan mungkin yang akan nanti disampaikan oleh Pak Soekarno melalui Bapak, melalui komunikasi. Pesannya mungkin salah satunya adalah kita harus menjadi warga negara yang baik, yang sabar, dan mungkin jangan pernah melupakan sejarah. Nah itu jangan lupa, dia bilang jangan lupa pada jas merah, jangan lupa pada sejarah. Kita cikal bakal Indonesia bisa seperti ini, yang dinikmati sekarang sama Abah, sama kita semua. Semua gitu ya. Perjuangan zaman dulu luar biasa. Zaman dahulu. Kalau orang dulu kan nih nyawa kemerdekaan untuk warga. Buat Abah, menurut Abah, apakah Indonesia sudah merdeka? Kalau menurut Abah belum. Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Karena yang merdeka itu hanya orang atas doang. Orang bawah berarti ya, Bu? Orang bawah, yang miskin tetap yang jadi miskin. Ya? Iya. Masih dijajah ekonomi. Berarti tanggung jawab siapa, Bah, untuk kemerdekaan? Iya, tanggung jawab semua. Itu. Karena mereka yang di atas itu slogannya terus terang aja, Abah mah. Jatiluhur, Cirata, Saguling. Kata orang Sunda, nu di luhur rata-rata teu areling. Ya. Jadi nyambung ke situ ya. Itu. Menarik ini ya. Jatiluhur, Cirata, Saguling. Emang kalau menurut tatanan ini juga kan Saguling, Cirata baru Jatiluhur. Mungkin ada siloka atau ya, siloka itu. gambaran. Kenapa bilang begitu ya? Sekarang ini memperjuangkan untuk anak miskin yang 50.000 5 juta. Betul. Itulah. Ada pesan khusus nggak, Bah, buat nanti para penonton, khususnya untuk anak-anak muda, Bah? Ya, pesan perihal dari, sejarah. Ya, perihal itu ya. Pesan Abah mahnya begini aja. Satu, pesan sama anak muda harus berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Jagalah nama baik Indonesia. Jangan sampai narkoba dan lain sebagainya. Untuk itu, kalau kita kekuatan udah bersatu, insya Allah Indonesia akan maju.
seperti negara-negara yang lain di luar negeri. Itulah juga ini dari grup Pandawa Explorer Express gitu. Semoga lebih maju ke depannya. Lebih maju ke depan. Rupanya Oke, siap. segitu Pak. aja ya. Oke. Kurang dan lebih. Terus Kita kembalikan kepada penonton. kembali kepada penontonnya gitu. Sedikit menambahkan ya teman-teman perihal Bapak Soekarno gitu kan, itu istilahnya sudah sejak dulu gitu kan berita-berita bahwa Bapak Soekarno tuh masih hidup gitu kan, dan memang selalu mendatangi ke orang-orang tertentu saja gitu kan, orang-orang pilihan. Mungkin yang dikatakan Abah bisa semua, mungkin bisa, tapi mungkin tertentu dalam waktu tertentu. Untuk perihal mungkin masalah tilem atau moksa ya Bah, Iya. bukan hanya Bapak Soekarno saja menurut sejarah gitu kan, ternyata memang ada Banyak orang tua. orang tua atau raja-raja dulu seperti Jayabaya, Prabu Siliwangi, Gajah Mada dan yang lainnya. Dan konon katanya nanti bakal muncul lagi Bah, katanya gitu Iya kan, memang. untuk memerdekakan bangsa ini ketika memang sudah kacau katanya gitu Bang. Ada istilah Semar nagih janji katanya Bang. Sabdo Palong. Ya, nagih Sabdo Palong. janji. Itu katanya menurut sejarah. Cuman kan kita juga nggak tahu ya. Itu dibalikan lagi ke akal pikiran kita masing-masing gitu kan. Kita aji lagi. Dan betul kata Abang, kita sebagai generasi penerus, kita harus meneruskan para perjuangan pahlawan gitu kan zaman dulu. Kita nggak seberapanya mengorbankan gitu kan. Kalau dulu memang darah, nyawa gitu kan. Makanya kita dengan karya-karya gitu kan, dengan kebaikan-kebaikan, kita sama dengan meneruskan perjuangan zaman dulu ya Bah ya. Mungkin ada yang lain tambahan? Cukup? Oke sahabat, mungkin cukup sekian obrolan perihal Bapak Presiden nomor 1 yaitu Bapak Soekarno dengan Abah Randu di bawah di DPRD di bawah pohon randu 2 ini. Mudah-mudahan ada mungkin pelajarannya walaupun sedikit gitu kan. Jelas itu ya barangkali ada manfaat. Amin. Khususnya untuk Abah, Nah, tentunya untuk semua penonton. ya menjadi bahan pikiran buat kita semua lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jangan takut gelap. Mantap.